pertanyaan. Saya seger kembali ya. Jadi tadi kita membahas tentang hadis Imam Al-Mahdi. Apa arti Al-Mahdi? Al-Mahdi artinya yang dapat hidayah. Arti keduanya yang selalu dibimbing oleh Allah. Dan tadi kita sudah sebutkan di awal bahwa Al-Mahdi pasti keturunan Rasulullah. Maka siapa saja yang meragukan nasab-nasab mereka para habaib, ini perlu diragukan. Udah kena fitnatut Dajjal. Walaupun urusan duniawi, habaib bisa tengkar sama habaib, itu urusan mereka. Kita tetap cinta kepada mereka. Apa kata Nabi? Ahibbu zurriyati hubban li. Cintailah keturunanku karena cinta kepadaku. Hadis ini riwayatnya hasan, bagus. Maka wajib mencintai zuriat Nabi. Bedanya kita dengan Syiah, kita tidak meyakini para habaib itu maksum. Apa arti maksum? Terpelihara dari dosa. Habib ya habib biasa. Yang mahal itu darah yang mengalir di tubuhnya. Ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia pemaksiat, meskipun dia tidak berilmu, kita hormati dia. Tapi kalau ada habaib, sudahlah habib, dia berilmu, kita hormat kepadanya dua kali. Hormat dia sebagai nasab, pewaris nasab Nabi. Yang kedua, pewaris ilmu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati, di akhir zaman ini akan tambah manjak ke depan ini. Kelompok-kelompok atas nama agama yang mencoba menghancurkan ajaran cinta kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, di sana sini Habib kan manusia biasa. Tanya aja ke Habib. Habib siapa aja tanya, antum manusia biasa atau manusia super bib? Pasti dia bilang, kami manusia biasa. Tapi yang mahal itu nasabnya, Pak. Itu yang mahal. Dan di dunia ini nasab yang terjaga itu nasabnya Habib. Karena Nabi sudah mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab pasti terputus kecuali nasabku. Semua sanad keilmuan akan terputus kecuali sanadku. Maka orang yang tidak punya guru dan melarang berguru, dia sudah terputus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi cuma ikut buku, yang ngarang buku berguru, dia yang baca buku tidak mau berguru. Dan yang kedua, tadi kita sudah singgung sedikitnya banyak. Nabi mengatakan Mahdi itu gelarnya, orang yang diguiden oleh Allah. Diguiden oleh Allah. Namanya kita sudah jelaskan arti ismu. Ism, apa arti ism? Ketinggian derajatnya, mewarisi ketinggian derajatku. Aku itu siapa? Kata Nabi. Kuntu nabiyan, aku nabi sebelum ada semua para nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Rabb, tolong jadikan aku nabi akhir zaman. Kata Allah, udah ada wahai Musa. Nabi Musa terima, dia Nabi Allah, dia sangat faham bab ridha. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, kalau begitu tolong jadikan aku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pernah doa nggak dulu Pak jadi umat Nabi Muhammad? Enggak. Tapi Allah kasih hadiah Pak ya. Ini yang disebut nikmatul ijad. Nikmat diwujudkan sebagai umat Nabi Muhammad. Bersyukur nggak Pak? Maka Imam Nawawi bilang, ente kalau nggak bersyukur, wujuduka zanbun, wujudmu itu dosa kalau kamu tidak bersyukur. Jadi kita sebagai umat Nabi sudah syukur Pak. Maka saya bersyukur setiap saat, apapun yang terjadi, baik kata orang, buruk kata orang, kayaknya semuanya harus disyukuri. Nggak ada satupun yang, bahkan corona terjadi pun membuat kita lebih dekat kepada Allah. Coba
Selama corona kita bisa ngaji online kan. Dulu nggak pernah ngimamin anak istri, itu bapak-bapak itu udah boleh ngimamin anak istri selama corona. Ya ada rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat. Nggak ada yang buruk itu mindset. Kalau kita memandang dengan pandangan Allah, semuanya terlihat baik karena Allah itu telah mengatur sebaik-baiknya. Betul, fitnatul dajjal itu zahirnya terlihat buruk, tapi batinnya itu adalah kebaikan. Ujian bagi anak sekolah itu baik atau buruk, Pak? Nih contoh nih, kita kan maunya nggak anak kecil kalau dulu nih pada pengen bolos ujian kan. Tapi kalau kita faham nggak diikutkan namanya dalam ujian, sedih nggak? Sedih kita. Orang tua yang udah bayar SPP, nama anaknya nggak masuk dalam daftar orang yang mahasiswa ujian, gimana? Marah nggak? Bisa bakar sekolahnya Pak sekarang, bisa gampar gurunya orang tua hari ini. Begitu teganya orang tua sama guru, dia nggak bisa ngajar, udah minta tolong sama orang. Emang dengan SPP segitu bisa bayar guru? Nggak bisa Pak. Ya. Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu mu'alliman, aku ini diutus sebagai guru, maka hormatilah semua guru karena dia pewaris ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung Pak punya guru-guru yang tulus. Ya guru-guru yang tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana? Udah ada pertanyaannya? Ini pertanyaan aneh-aneh kayaknya. Antum yang baca itu anak nggak jelas tulisannya. Ya. Mohon penjelasannya mengenai hadis mujadid atau setiap umur 100 tahun akan ada seorang yang memperbarui agama. Iya, bagus. Itu hadis Abu Daud juga. Seingat saya lafaznya begini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah fi kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus. Nah, ini kata kunci. Berarti mujaddid itu diutus, tapi dia bukan rasul. Jadi ada utusan yang bukan rasul, namanya mujaddid. Apa arti mujaddid? Pembaharu. Pembaharu itu merusak atau memperbaiki, membangun atau menghancurkan. Orang sekarang bawa bendera pembaharuan tapi menghancurkan. Katanya memperbaharui agama, tapi dihancurkan orang-orang yang beragama. Dia serang kiri kanan, depan belakang. Maunya benang dia naikin sendiri. Ternyata benangnya pun basah, layu. Ya hadisnya sahih. Setiap 100 tahun ada mujaddid. Maka ulama kita mengumpulkan siapa mujaddid di abad pertama Rasulullah. Setelah beliau diperdebatkan Umar bin Abdul Aziz atau Al Hasan Al Basri, karena dekatan waktunya. Setelah itu Imam Abu Hanifah. Setelah itu Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Setelah itu Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Terus berlanjut sampai ke Imam Subki, Imam Suyuti, terus sampai ini. Di zaman ini kita sedang menyongsong Al-Imam Al-Mahdi. Nggak lama, nggak tahu juga saya. Ya, kita nggak mau memprediksi Pak. Angka-angka ini berbahaya. Kecuali kita dapat petunjuk dari Allah. Kalau nggak usah cocok logi deh ya. Bicaranya riwayat. Kalau nggak ahli ilham jangan ngomong. Sekarang kan orang ilhamnya ilham YouTubiyah. Kumpul-kumpulin video dari YouTube, cocok, jadi. Akhirnya terjadilah kekacauan bulan Ramadan kemarin. Udahlah kita kena corona, ditakut-takutin dukhon terjadi. 15 Ramadan bercampurlah dua ketakutan.
ditunggu-tunggu. Kita udah bilangin ke jamaah, jamaah, hadis ini belum cocok sekarang terjadi. Nggak tahu kalau tahun ini, saya nggak bilang juga tahun ini ya, nggak tahu juga tahun besoknya lagi. Karena Nabi tidak kasih tahu kapan, kita serahkan saja kepada Allah ya. Mau terjadi mah kenapa? Gitu aja Pak. Kita jawab, raditu billahi robba, aku ridho ya Allah, engkau mau apa aja aku terima. Yang penting kita di barisan yang benar ya Allah, amin. Jangan di barisan yang salah. Begitu hadisnya. Jadi hadis tentang pembaharu, ini sekarang terakhir ini. Udah tua dunia kita. Pertandanya apa Pak? Semuanya sudah ada di genggaman. Tuh, handphone antum itu. Katanya anti Cina, handphone Cina semua. Tuh, Cina. Oppo. Ini apa? Cang Landar apa? Nah, jadi kita nih kalam dengan tangan ini udah beda. Maka udah dekat ini semua. Udah dekat Pak semua. Kalam sama jarinya udah beda. Ya, katanya anti Amerika, handphonenya Apple. Jadi ternyata ini bukan perang Cina Amerika, bukan perang Amerika Rusia, bukan perang Iran Irak Iran Saudi, bukan. Ini perang Fitnatud Dajjal dan Imam Mahdi. Faham? Maka jangan gak usah salah-salahin siapa-siapa lah. Saya udah berkali-kali ngomong, udah corona ya ada, udah biarin aja ya. Katanya corona Wuhan, ini sekarang ada UK, kenapa gak ada yang marah-marah? Corona UK, Inggris, kenapa gak ada yang marah? Sekarang Pak di Amerika, semua orang Asia itu dibully. Lagi mata sipit-sipit kayak gini nih ya. Tuh sipit-sipit. Ya muka Arab siapa di sini? Muka Arab dibully Pak. Orang Amerika itu rasis. Katanya demokrasi. Tapi mereka rasis. Coba lihat video-videonya. Orang Asia lagi lalu ditonjok gitu. Siapa yang ditonjok? Cina. Karena mereka benci banget. Udah ketanam dalam pikirannya Cina ini musuh. Padahal mereka baru masuk Amerika setelah orang Cina buat kota-kota tua, kota Cina, pecinan kata orang Jawa. Kalau kita sebut apa? Kampung Cino. Ada di sini nggak? Kampung Cina di Pekanbaru ada? Dulu nggak tahu kok sekarang. Payakumbuh tempat saya dulu ada, Bukit Tinggi bagus sekali dekat dengan Jam Gadang. Padang yang nggak ada Pariaman Pak, takut mereka. Ya habis mereka di situ. Ada sejarah gelap lah di situ ya. Ya maklum mereka bertahan hidup akhirnya melihat cari aman. Ternyata cari aman tak aman. Habis sama orang Pariaman. Yang agak aman ya Eropa. Orang Asia di sana lumayan dihargai. Tapi di Amerika enggak, rasis dari dulu begitu. Jangankan kita, Amerika Latin datang ke sana itu dibully. Puncaknya pembuliannya itu Donald Trump kemarin. Ya dunia secara akhlak itu tambah buruk, tapi secara peradaban kemajuan intelektual itu tambah bagus, spiritual sampai jatuh. Jadi pentajdid ini dia akan merevisi, memperbaiki spiritual orang. Kalau teknologi gak perlu diperbaiki, manusia sudah canggih. Sekarang kita mau makan apa tinggal pencet datang GoFood, ya kan? Oh itu lebih canggih dari zaman Nabi Sulaiman. Serius Pak, Nabi Sulaiman itu pakai tongkat, pakai doa dulu palingnya Bismillah apa? Kita nggak perlu pakai Bismillah jalan deh, ya canggih kan? Ini udah dekat Pak semua. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Gak usah takut. Kalau ada fitnatud dajjal, ada hidayah al-mahdi. Gitu. Jangan cuma nakut-nakutin orang, harus ada juga kabar gembiranya. Ini kabar gembiranya bahwa ada al-imam al-mahdi. Tapi Imam Mahdi gak mungkin kowar-kowar lah. Dajjal aja belum keluar. Yang keluar duluan siapa? Ini tahapannya fitnatud dajjal. Dajjalnya belum keluar.
Kalau ada fitnatul dajjal, kekacauan dajjal, maka juga ada hidayah al-mahdi bersamaan. Mereka mainnya underground nggak? Terlihat oleh mata nggak? Enggak, efeknya iya, tapi pergerakannya nggak ketahuan. Sama al-mahdi nanti buat juga begitu. Sama semua, nggak usah khawatir. Kita persiapkan iman yang kuat, akhlak. Nah, akhlak yang paling penting. Jangan sampai nanti cuma beda faham politik seperti tahun sebelumnya, kita kemudian benci lagi kepada sesama muslim. Itu Bapak korban semua itu, Pak. Bener gak? Korban semua. Yang dicoblos jadi menteri, pusing kita. Politik, Pak, begitu. Itu mereka aja yang main. Udah, tolong nanti jamaah yang di sini, kalau nanti tahun politik muncul lagi, coba lebih santai. Bisa nggak? Siap? Ya, jangan siap main serang-serang jadi buzzer mulu. Buzzer itu harus ada akal juga, harus ada ketenangan jiwa juga, nur di kolbu. Jangan main share-share aja. Ada adabnya, ada ilmunya, karena semua yang kita lakukan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya untuk Imam Ahmadi, apakah sudah ada sekarang Ustaz? Gimana menurut Ustaz, dan kalau ada untuk ciri-cirinya seperti apa? Saya tanya, Dajjal udah ada belum? Serius? Berarti antum belum ngaji Dajjal ya? Kalau gitu Mahdi juga nggak tahu kan? Ya udah, nggak usah tahu dulu deh, rahasia. Nggak boleh kita bilang ada atau nggak ada. Nanti aja, nanti kalau sudah ada tanda dekat saya kabarin. Sotoy ya, sok tahu. Lanjut. Bagaimana kehidupan kita setelah Imam Mahdi muncul, dan bagaimana kehidupan selanjutnya setelah Allah sudah jadi itu? Masya Allah. Kalau ini saya boleh jawab, kalau yang tadi nggak boleh. Sebelum Imam Mahdi dulu, sebelum Imam Mahdi dibaiat di sana, di Mekah, karena berarti dia sekarang bukan di Mekah toh. Walaupun di hadisnya dikatakan rajulun min ahlil Madinah, gitu di hadis Abu Daudnya, seseorang yang datang dari Madinah, dari ahlil Madinah, belum tentu dia orang Madinah tempatan juga, mungkin pernah ke sana. Jadi Imam Mahdi ini bergerak, begitu terus. Sebelum itu terjadi, fitnatul Dajjal memuncak. Ketika memuncak, terjadi lagi apa yang terjadi pada Sayyidina Nabi SAW, paceklik 3 tahun kira-kira. Maka terjadilah, kalau sekarang bencana virus global, maka nanti terjadi bencana kelaparan global. Nanti bakal terjadi, Pak. Maka mulai sekarang sering-sering puasa sama zikir, latihan ngurangin makan. Jangan makan nasi mulu banyak-banyak ya. Kurangi, mulai latihan Senin Kamis. Siapa tahu nanti kalau terjadi kita sudah tahan banting. Orang kalau udah lapar bisa jadi makan apa aja yang dia lihat, ntar seperti zombie. Bisa-bisa nanti orang akan nyembelih anaknya sendiri karena dia kelaparan. Bahaya nggak sampai begitu, Pak, nanti? Ini yang disebut fitnatul Dajjal. Jadi sebelum Dajjal keluar aja udah susah hidup kita. Susahnya nggak sekarang corona kita masih bisa. Bahkan di sini sudah biasa, udah hijau lah kira-kira. Kita udah boleh ngumpul segala macam. Nanti akan lebih parah lagi. Ada orang kena virus siang ini, ntar malam mati. Akan muncul saat-saat begitu, dan itu yang disebut fitnatul Dajjal yang paling bahaya. Kalau udah muncul masa-masa begini, Allah menyiapkan skenario indah nggak? Iya, tapi sebelum indah kan harus ada kesusahan dulu. Ini ujian semua, ujian nanti orang ketika muncul juru selamat. Nanti kan juru selamat ini ada yang palsu, ada yang asli. Dia ngikut yang mana?
Di saat-saat itu muncullah juru selamat. Juru selamatnya, tunggu dulu, jangan bilang asli apa palsu dulu. Dia bawalah semua makanan, ditunjukkan keajaiban-keajaiban. Akhirnya dulu orang yang suka sakti-sakti pada ngikut dia. Habis itu dia bilang, saya wali Allah. Lama-lama dia bilang apa? Sebenarnya saya ini Allah. Gitu, nanti begitu ntar. Sebenarnya saya ini Tuhan kalian, menjelma, menyelamatkan kalian. Nanti dia terbang kemana-mana, dia tumbuhkan dalam sekejap pohon-pohon. Bisa begitu Pak nanti. Apinya adalah air, airnya adalah api. Harus disebut Al-Masih tapi Dajjal. Juru selamat tapi palsu. Yang dia sedang mempersiapkan orang-orang sekarang berwajah ustaz, berwajah tokoh untuk mencoba tidak mempercayai adanya keturunan Rasulullah SAW. Baru kemudian Imam Mahdi berjuang. Itu di zaman itu mungkin ini udah nggak ada Pak. Orang udah nggak bisa kerja, maka nggak ada listrik. Kembali kayak zaman kita masih kecil dulu. Zaman saya kecil dulu, saya pernah nggak ada listrik Pak. Saya udah pernah merasakan itu. Lama, bertahun-tahun. Kampung kena semua. Kita di Tanjung, tahu Tanjung ya? Dekat kuburan Pak, Tanjung kuburan. Belakang rumah saya nggak ada, dekat kuburan. Orang udah dapat listrik, kita belum dapat listrik. Gelap. Tapi di saat itu saya udah hobi baca. Udah bayangin, udah sampai ke sana, mirip-mirip begitu. Pakai minyak tanah, syukur kalau ada, kalau nggak ada. Nanti begitu semua. Jadi karena orang tidak ada yang bisa bekerja, bukan bahan alam semesta habis, enggak. Sumber daya ada, tapi orang nggak bisa bekerja. Corona kemarin sempat nggak kerja kan orang-orang? Sempat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu kacau itu. Sebelum ketemu pola-polanya bagaimana cara bekerja di musim pandemi. Udah banyak teman kita yang tepar, perusahaannya tutup, rumah makan nggak buka-buka lagi. Perusahaan udah banyak Pak Jakarta yang udah gak close, exit sudah. Nanti orang gak bisa kerja. Gimana? Ketakutan gak saya cerita begini? Saya udah sering dapat cerita begini Pak. Ketakutan juga kita. Tapi tenang, Allah itu khairul makirin. Allah itu ngaturnya lebih cakep daripada si Dajjal. Tenang aja. Cuma orang kan gak mau tenang, orang mau kelusuk-kelusuk. Ya, pokoknya nggak ada ketenangan di hatinya karena nggak zikru qalbi. Baru nanti ketika terpojok Al-Imam Al-Mahdi bersama pengikutnya nggak banyak Pak, yang inti cuma 313, sebanyak jumlah Ahlul Badar, sebanyak jumlahnya para Rasul. 313, tapi doa-doa mereka mustajab, zikir-zikir mereka senjata. Kalau doa mereka mustajab, zikirnya senjata, sakti nggak tuh 313? Sohibul Karomat, ya mirip-mirip Ahlul Badar ngelawan ribuan orang, sekali tonjok yang jatuh 3. Tonjok ini jatuh 3, 4, 5, 10, bisa begitu nanti. Karena di dalam dirinya ada kekuatan, di dalam kekuatan, nurun ala nur. Ada nur, di dalam nurnya ada nur lagi. Musuh Allah gelap lagi, gelap berlapis-lapis. Terang lawan gelap, menang siapa? Ya menang terang lah. Mereka sedikit, tapi mereka sedikitnya itu banyak. Tentara Dajjal itu banyak, tapi banyaknya itu buih. Yang paling menyedihkan apa Pak? Ini kabar buruknya ya. Tentara Dajjal itu terbanyak adalah umat Islam, zahirnya aja, batinnya itu munafik. Mereka lah Khawarij yang berdarah zombie, ingin gorok orang-orang Islam. Yang paling pertama mau mereka gorok siapa? Zuriat Nabi. Karena mereka tidak percaya dengan adanya zuriat Nabi. Pakai kopi apa? Mungkin pakai serban, mungkin pakai sarung, pakai gamis. Tapi mereka bencinya sama zuriat Nabi nggak tanggung-tanggung. Itu yang nanti akan ada pembantaian besar-besaran terhadap zuriat Rasulullah. Itu kerjaan Dajjal. Karena seperti zaman Fir'aun, masih ingat?
Fir'aun bermimpi bahwa ada laki-laki yang membunuhnya dari kalangan Bani Israel. Maka semua anak baru lahir dari Bani Israel dibunuh. Itu berulang lagi, Pak. Fir'aun itu ya Dajjalnya itu sekarang. Dia mewarisi keganasan Fir'aun itu. Ada zuriat Nabi Gorok. Makanya jangan seneng dulu antum jadi habaib. Serem loh. Agak menceremkan. Makanya kita sayang sama mereka, kita cinta kepada mereka. Siapa tahu dari keturunan dia, ya kan? Kita nggak tahu. Siapa tahu omnya dia, pamannya dia, adeknya dia yang jadi Imam Al-Mahdi, kita kan nggak tahu. Ini yang menyedihkan, Pak. Itu yang Nabi katakan, fa iza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau ketemu Khawarij, lawan. Kalau sekarang lawannya belum pakai pedang, lawannya karena mereka bawa pemikiran, kita lawan pakai pikiran. Mereka bawa Quran, kita jelasin Quran. Mereka nyebut sunnah, ayo kita uji sunnah, ya. Ayo kita uji sunnah, siapa yang takut? Ya. Nggak ada takut, nggak boleh ada rasa takut. Tapi kegeeran juga nggak boleh. Ya antara itulah, ya. Antara khauf dan roja, antara rasa takut Allah nggak terima, tapi juga harapan besar Allah terima. Itu, Pak, kolbunya tentara Imam Mahdi itu begitu. Cemas-cemas harap, cemas-cemas harap. Takut-takut tenang, gitu. Ada begitu. Kenapa? Di kolbunya ada keyakinan dan kesetiaan, dua aja. Ada keyakinan, ada kesetiaan. Ke siapa dia setia? Kepada Imam Al-Mahdi ntar. Di saat Imam Al-Mahdi bersama pengikutnya terjepit di salah satu tempat di Syam, di wilayah timur kota Damaskus, ada satu menara putih, dan itu dirahasiakan Allah hari ini. Makanya Syam sekarang dihancurkan nggak? Kenapa? Dajjal ngerti, Pak, bahwa dia akan dibunuh oleh Isa. Isa turunnya di mana? Timurnya Damaskus. Seperti dulu Dajjal itu merencanakan kematian Nabi Isa, karena dia tahu di print takdirnya dia. Jadi di Lauh Mahfuz dulu dia dikasih izin ngintip, karena sebelum Nabi Muhammad, jin, iblis, dukun-dukun itu dikasih kabar. Dajjal kan pimpinannya, dikasih izin mengintip ke sana. Dulu si Dajjal ini menyamar jadi muridnya Yesus Isa. Buat skenario, terbunuhlah Nabi Isa yang diserupakan, bukan Nabi Isa yang asli. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak pernah membunuh Isa, juga tidak menyalibnya, tetapi syubbiha lahum, ditasbihkan, dibuat personifikasi mirip dengan Nabi Isa. Siapa yang buat skenario? Yang mau bunuh Nabi Isa? Dajjal. Karena dia tahu yang akan bunuh dia siapa? Ternyata Allah punya cerita lain. Diangkat Nabi Isa ke langit kedua. Ketemulah Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Oh, ini toh namanya Isa. Ketemu Nabi Muhammad. Isa, ya, ada di langit kedua, Pak, sekarang. Tubuh fisiknya dan ruhnya masih ada lengkap. Belum mati beliau. Kalimatnya cuma mutawafika. Mutawafika secara ilmu harfiahnya bisa diartikan kami sempurnakan engkau, bukan kami watikan, bukan. Terus nanti turun di menara putih. Di saat itulah kalau ada Nabi Isa, kaburlah si Dajjal. Nah, nanti ada saat Al-Mahdi ini tidak diizinkan Allah langsung menangani Dajjal. Kenapa? Gelarnya nggak matching. Al-Masih Isa matching sama Al-Masih Dajjal. Ya nggak urusan Mahdi lah itu, gitu. Maka diserahkanlah mandat kepada Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Nah, nanti ada saatnya. Dajjal itu cuma 40 hari, Pak. Mirip seperti masa Samiri 40 hari di masa Nabi Musa, karena orangnya sama.
40 hari di zaman Nabi Musa persis kayak 40 tahun ngerusak iman Bani Israel. Nanti 40 hari, 1 hari seperti 1 tahun. Hari kedua di hadis itu dikatakan seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Hari berikutnya seperti hari-hari biasa bagi orang beriman. Bagi orang nggak beriman, 1 hari kayak setahun. Hari kedua setahun, hari ketiga setahun, rasanya 40 tahun lebih. Terus siksa. Akhirnya mereka mikir, ya udahlah, kita jadi hambanya Al-Masih Dajjal aja. Itu Pak, nanti orang nggak kuat lapar. Kalau kita ini hamba perut, hamba duit, nanti nggak kuat. Maka sekarang jangan menghambakan diri kepada fulus, kepada perut. Kalah kita. Boleh kita butuh ya, tapi ya kita pagar-pagarlah diri. Di saat itu nanti hari ke-40 Dajjal digorok oleh Nabi Isa. Ada rahasia-rahasia yang tidak semuanya diturunkan kepada kita mengenai bagaimana pembunuhannya. Kan sakti itu Dajjal, kok bisa dikejar sama Nabi Isa? Nah, itu yang gak diturunkan kepada kita. Di hadis begitu aja Pak. Ya gak banyak ceritanya, begitu aja. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, berdirilah daulah khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah terakhir. Coba kata kuncinya apa? Khilafah ala minhajin nubuwah. Minhaj nubuwah artinya sesuai seperti nubuat. Nubuat itu arti kenabian. Kenabian diatur oleh makhluk atau diatur oleh Khalik? Diatur oleh Allah. Maka yang memilih Imam Mahdi ini Allah. Kita nggak bisa milih Pak. Oh kita maunya Habib Fulan, nggak bisa. Kita maunya Ustadz kita aja deh Mahdi, nggak bisa. Jadi karena kekhalifahan akhir zaman itu dikunci dengan kata nubuwah, kenabian itu urusan Allah. Allah sembunyiin, orang munculin, Allah apain itu terserah Allah. Jadi jangan buru-buru mau buat khilafah. Kita mau kok khilafah, tapi sabar-sabar dikit lah. Bangun khilafah bukan dengan syahwat politik. Bangun khilafah itu dengan semangat nubuwah. Maka saya mengajak teman-teman yang senang cinta dengan kajian-kajian khilafah, tolong ulang-ulang baca hadis Imam Ahmad itu. Khilafah yang berdasarkan manhaj kenabian. Kenabian itu intinya adalah mengenal Allah dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diatur oleh partai, kelompok dan lain-lain. Udah habis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu saudara, maka Allah, semoga kita yang hadir ini diselamatkan Allah di akhir zaman. Semoga kalbu kita diridhai oleh Allah. Meskipun zahir kita banyak dosa, meskipun mata kita, tangan kita, kaki kita, semuanya di badan ini banyak dosa, maka kita angkat tangan, ya Rabb, Allahumma ya Rahman ya Rahim, salli ala nabiyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad. Ya Ghaffar ya Tawwab, ya wahai yang maha mengampuni, kami banyak dosa ya Allah. Dosa yang tampak di badan ini, dosa yang tersembunyi di dalam kalbu kami. Tapi Engkau maha pengampun ya Allah. Faghfir lana, maka ampuni kami yang hadir ini, ampuni kami yang mengikuti kajian ini. Allahumma astur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, dengan keindahan-Mu maka indahkanlah akhlak kami. Dengan keindahan-Mu tutuplah semua aib kami, hapuslah kemuasaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyika. Berikan kami terakhir ya Allah anugerah memandang keindahan wajah-Mu, keindahan wajah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.